Pada episode sebelumnya diceritakan tentang pertandingan Saman Fight antara Yoh melawan Faust. Dalam pertandingan ini, Yoh dinyatakan kalah untuk pertama kalinya. Dia kehabisan energi bahkan sebelum pertandingannya dimulai. Kekalahan ini menjadikan pelajaran yang sangat penting untuk Yoh. Dia harus lebih banyak berlatih untuk mewujudkan impiannya menjadi Shaman King. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman semua, langsung saja, inilah Shaman King episode 8. Beberapa hari pasca pertandingan antara Yoh dan Faust, Manta masih menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Dia nampak kesal karena selalu dipaksa orang tuanya untuk pindah sekolah ke luar negeri. Manoko, adiknya Manta, mengungkapkan bahwa Manta berteman dengan Yoh dan sering bolos les untuk bermain. Manta menjadi kesal sama Manoko. Namun saat itu tiba-tiba ayah Manta datang. Dia menyuruh Tamurazaki, seorang pelayannya, untuk mencari informasi tentang Asakura Yoh. Manta yang merasa ini sudah sangat kelewatan, malah mendapat tamparan keras dari sang ayah. Manta diminta untuk menjauhi Yoh dan fokus belajar saja. Ayahnya juga memaksanya untuk belajar di Amerika karena faktanya Manta adalah calon pemimpin perusahaan energi yang disegani oleh dunia, yaitu Oyamada Company. Di depan mesin minuman, Manta dengan kesal menggumam sendiri. Batinnya bingung memikirkan masa depannya. Sebenarnya yang membuatnya bersemangat adalah impian Yoh saja. Saat akan kembali ke kamar, tanpa sengaja dia menemukan kamar Yoh. Tanpa basa-basi, dia pun langsung memasukinya. Di dalam kamar terlihat Yoh, Amidamaru, dan Ana. Suasana menjadi sangat berat dan tidak nyaman. Yoh yang kalah menjadi kesal dan menyalahkan Manta karena membuat dirinya tertangkap. Dengan keras Yoh mengusir Manta. Dia sudah tidak menganggapnya sebagai teman lagi. Manta sangat sedih. Meskipun orang tuanya memaksa untuk tidak berteman dengan Yoh, namun dia selalu ingin menjalin persahabatan dengannya. Dia pun menangis pergi. Sebenarnya Yoh tidak bermaksud demikian. Yoh hanya tidak ingin Manta terluka. Apalagi lawannya setelah ini adalah Taoren. Yoh menyadari kemampuannya saat ini tidak bisa mengungguli Ren. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pulang ke Izumo dan berlatih dengan serius. Esoknya Manta dan keluarganya telah berada di lobi bandara untuk pergi ke Amerika. Tapi wajahnya terlihat begitu sedih. Selama ini, dia selalu ditekan orang tuanya untuk selalu belajar. Dia pun marah. Selama ini dia tidak nyaman dengan keluarganya. Yang mengajarkan apa arti dari kebahagiaan hanyalah Yoh seorang. Manta pun kabur dan ingin menemui Yoh sekali lagi. Sayangnya dompetnya ketinggalan. Tapi untungnya tanpa sengaja dia bertemu dengan Ryu. Konyolnya, rambut Ryu masih bisa tumbuh, walau masih saja aneh. Sebenarnya Ryu juga ingin ke Amerika untuk belajar memasak, tapi dia malah menawarkan tumpangan pada Manta untuk menemui Yoh di Izumo. Kita beralih ke Yoh. Saat ini dia bersama kakeknya akan menuju lokasi di mana dia akan berlatih meningkatkan energi spiritualnya. Di sini indera keenamnya akan ditempa menjadi lebih kuat. Konon para leluhurnya semua melakukan hal ini untuk meningkatkan kemampuannya sebagai shaman. Dia harus melewati lubang alam baka itu selama 7 hari 7 malam. Meski sudah dikasih tahu sang kakek tentang beratnya latihan, namun Yoh tetap melakukannya, dan kakeknya nampak begitu bangga. Sementara itu, di Gunung Sanbe, tepatnya di balai pertapa Asakura, seorang gadis pelayan keluarga Asakura bernama Tamamura Tamao sedang memikirkan bagaimana kondisi Yoh. Dia meramalkan tentang kedatangan Ryu dan Manta yang sepertinya akan membawa masalah. Namun kakek Yoh tidak memikirkannya karena masih menganggap Tamao seorang amatiran. Esok harinya, Ryu dan Manta telah sampai di Izumo. Namun dia dihadang oleh Tamao dan roh pendampingnya yaitu Ponchi dan Chonchi. Lagi-lagi rambut Ryu menjadi korban dari serangan dua roh pendamping Tamao. Aduh, benar-benar apes ini Ryu, karena sekali lagi rambutnya terpotong. Dia pun pingsan saat diserang tepat di kemaluannya. Tamao mengeluarkan oversoul-nya yaitu Cupid. Chonchi berubah menjadi sebuah busur panah dan Tamao siap menembak Manta yang saat ini sedang disekap oleh Ponchi. Untungnya Ana dan Amidamaru datang menghentikannya. Di hadapan Ana,
Ponci dan Conci nampak takluk. Kedua roh itu mengaku telah membujuk Tamao karena hanya ingin bermain keluar dari gunung. Mereka semua berencana untuk menjemput Yoh di ujung lubang alam baka. Sudah 7 hari 7 malam, Yoh di dalam sana. Dia pasti kelaparan atau setidaknya mengalami kepayahan yang luar biasa. Semua nampak tegang menunggu Yoh. Namun kondisi berubah. Mereka semua justru terkaget-kaget. Nampaknya Yoh masih sehat-sehat saja seperti sedia kala. Malamnya, mereka semua makan bersama di rumah Yoh. Hubungan Manta dan Yoh pun kembali membaik seperti sebelumnya. Sang kakek yang tiba-tiba datang langsung memberikan tes pada Yoh untuk melihat hasil dari latihan yang dijalaninya di lubang alam baka. Anna membawakan pedang Harusame pada Yoh. Oversoul Shikigami milik sang kakek dikerahkan untuk menyerang Yoh. Anehnya, Yoh sama sekali tidak gentar menghadapinya. Padahal dulu dia sangat takut pada Shikigami itu. Dalam sekejap mata, para Shikigami itu telah dikalahkan. Nampaknya hasil latihannya memberikan hasil yang tidak terduga. Oversoul-nya pun terlihat berbeda dari sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, Amidamaru bisa berbicara dalam mode Oversoul ini. Sesungguhnya Oversoul Yoh telah berevolusi menjadi lebih kuat bersamaan dengan roh Amidamaru. Di tempat lain, Taoren nampak kesal dengan eksistensi dari klan keluarganya. Klan yang dalam 1800 tahun hidup dengan tujuan yang tidak pasti. Dengan kemampuannya, Ren bisa mendapatkan jiwa kuda hitam milik Bason yang bernama Hakuo. Bason dan Hakuo telah ditempa dengan berbagai pertempuran yang panjang. Sebenarnya, Ren sangat membenci klan Tao. Dia juga ingin menuntaskan permasalahan klan Tao dengan menjadi Shaman King. Oke teman-teman semua, itulah akhir cerita dari Shaman King episode 8. Sepertinya ceritanya masih akan terus berlanjut, dan harapan kami, kalian semua tidak akan bosan dan selalu bersemangat mendengarkan kisahnya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.